Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Pertama sekali pada pendeta kita, yaitu Pendeta Rustam Christian Nadi, dan juga pada majelis dan semua jemaat yang telah memberikan pada saya satu kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan sebagai hamba Tuhan, satu hal yang paling sukacita dan syukur yang mendalam, yaitu bisa terus untuk melayani dan menyampaikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita merenungkan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon padamu, di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, Dikau penuhi kami semuanya yang ada di tempat ini, sejak awal kebaktian sampai dengan akhir kebaktian. Dan waktu kami merenungkan firman-Mu, Tuhan, kami memohon, Roh Kudus-Mu lah yang membuka mata hati kami. Roh Kudus-Mu lah yang memimpin kami, supaya kami di dalam renungan firman yang akan kami dengarkan, bukan suara manusia, tetapi adalah suara-Mu yang begitu kami rindukan untuk memenuhi kehidupan kami dan memuliakan nama-Mu. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema pada hari ini yaitu terang dunia. Mungkin ini sebagai anak-anak Tuhan sudah sering kita dengar di dalam khotbah yang disampaikan ataupun renungan di satu sel grup atau yang lain-lainnya. Tapi pada hari ini kami juga akan menyampaikan sekali lagi tentang renungan ini, yaitu terang dunia. Sebelum kita mulai merenungkan tentang terang dunia, marilah kita membaca Alkitab kita, yaitu di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan mempunyai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayinya itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu
sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ibu, bapak, saudari sekalian, kita mengetahui Yesus dilahirkan di dalam kegelapan. Yesus dilahirkan di dalam kegelapan ataupun Yesus dilahirkan di dalam gelap. Waktu saya menyusun renungan ini, ada satu kata membuat saya bergumul, akhirnya saya tidak pakai. Sebenarnya waktu itu saya ingin menuliskannya, yaitu Yesus dilahirkan di dalam penuh kegelapan. Penuh kegelapan. Setelah saya merenung-renungkan, kalau penuh berarti ada setengah tidak penuh. Ada seperempat penuh. Atau ada sebagian penuh. Tetapi waktu Yesus lahir ke dunia ini, dunia yang bukan setengahnya terang, setengahnya tidak. Seperti sekarang ini di Kanada terang, di Indonesia gelap, bukan. Yesus dilahirkan bukan di dunia ini. Ada sebagian tempat tidak ada terang, di sebagian tempat kegelapan. Maka tempat yang terang, Yesus tidak membutuhkan kelahiran di sana. Tempat yang gelap inilah yang dibutuhkan Tuhan lahir. Maka dengan demikian saya mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus lahir di dalam kegelapan dunia. Seluruh dunia ini sudah gelap. Sejak Adam dan Hawa berontak terhadap Tuhan, itu dimanapun manusia itu di dunia ini, itu sudah di dalam kegelapan. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, dia itu berada di dalam kegelapan. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan terang. Tidak ada orang yang waktu Yesus lahir, dia itu sudah ada terang. Tidak. Seperti dalam Alkitab mengatakan, di dunia ini tidak ada orang seorang pun yang benar. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sudah bisa berada di dalam Tuhan. Karena kita berada di dalam kegelapan. Dari kelahiran Yesus Kristus, Matius dan juga Lukas, kita akan melihat Yesus lahir di dalam kegelapan yang mewakili manusia seluruh dunia. Pertama, gembala itu bertugas di dalam kegelapan untuk menggembalakan dombanya. Ibu, bapak, saudara, saudara sekalian, coba kalau pendeta Fajar ini di dalam kegelapan menggembalakan dombanya, itu tidak mungkin. Macam mana seorang hamba Tuhan itu di dalam kegelapan itu bisa menggembalakan dombanya? Maka gembala yang menggembalakan dombanya di dalam malam gelap itu, sebenarnya setiap malam mereka itu juga sudah menyiapkan diri, mungkin mati bersama dengan domba-dombanya, karena tidak tahu kapan binatang buas datang, bagaimana bisa melawan binatang buas. Maka di sini dapat melihat begitu banyak orang rakyat jelata sebagai gembala-gembala ini yang berada malam gelap, coba terus bergumul untuk kehidupan mereka, tetapi di dalam kegelapan. Itu sangat memedihkan. Yang kedua, waktu itu orang Majus mencari kebenaran di dalam kegelapan. Orang Majus ini kalau kita melihat tafsiran dan lain-lain, kalau bahasa Tionghoanya itu pokse. Ahli di dalam bidangnya. Saya belum pokse, ya.
Dan saya tidak mau poksa hanya embel-embelnya. Harus ahli benar-benar baru bisa jadi pokse. Ya, kalau bahasa sekarang ini di Indonesia sekarang ini keren selalu. Kalau nggak ada doktor di depan nggak mau dia. Walau dokter ruko nggak apa, pakai aja dokter. Tapi dalamnya kosong. Orang Majusi ini benar-benar orang ahli di bidangnya. Dan bukan saja orang ahli dalam bidangnya, tetapi orang Majusi ini adalah orang yang ingin di dalam keahliannya itu memberikan kepada orang banyak. Di dalam keahliannya itu menjadi hidup di dalam kebenaran. Yaitu hidup di dalam terang. Tetapi mereka menemukan bahwa mereka itu tidak bisa memberikan kepada orang apa yang mereka rindukan di dalam keahlian mereka. Bahkan mereka sendiri bergumul dengan diri mereka yang dalam hati mereka itu begitu banyak yang membuat mereka seperti berada dalam kegelapan. Maka mereka ingin mendapatkan terang. Baru melalui terang itu, kebenaran itu bisa diwujudkan. Betapa banyak sekarang manusia mau mendapatkan keahliannya itu bukan untuk terang, tetapi untuk gelap yang tambah gelap. Dosen saya pernah mengajar kepada kami, seorang kriminal yang paling berbahaya, bukan itu dia kuat sekali yang tidak sekolah, yang tidak pernah belajar, SD pun tidak tamat. Itu adalah penjahat-penjahat yang tidak terlalu kita takuti. Penjahat yang paling kita takuti, ditikamnya pun kita waktu itu kita katakan ucapan terima kasih. Yaitu penjahat-penjahat yang sudah profesional. Kita selalu nonton TV, pembongkaran bank-bank yang luar biasa itu bukan penjahat-penjahat dengan kekuatan fisiknya, tetapi ininya yang sudah profesional. Pakai ilmu pengetahuan, melakukan segala sesuatu dalam kegelapan yang sangat mengerikan. Maka orang Majus ini, dia ingin di dalam keahliannya itu membawa banyak orang mendapatkan berkat dalam kehidupan, tetapi sinar terang itu di mana? Bagaimana menerangi orang itu? Mereka sendiri menghadapi kegelapan. Dan setelah itu Herodes, ibu bapak kita semuanya, coba saya bertanya, jujur aja, di antara kita di sini ada berapa orang yang kasihan kepada Herodes? Ada berapa orang kita di sini itu simpati dengan Herodes? Waktu saya masih mulai SD, mulai sudah mengenal Tuhan, sudah ada retreat SMP, saya benci sekali dengan Herodes. Karena dialah begitu mengerikan. Anak-anak 2 tahun di bawah itu semua dibunuh hanya untuk Yesus Kristus. Tapi saya merenungkan lebih dalam, saya juga kasihan dengan Herodes. Karena dia dikuasai oleh kegelapan. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kegelapan untuk melindungi dirinya supaya tidak nanti turun dari tahta. Seperti nyanyian tadi itu, siapapun raja suatu hari akan turun dari tahta. Seperti Qin Shi Huang juga tidak mau turun dari tahta, mau menjadi Changsen Pulau, ya, menjadi orang apa namanya dalam bahasa Indonesia yang tidak mati-mati, Changsen Pulau, yaitu tidak pernah lagi mati-mati. Herodes dalam kehidupannya penuh dengan penderitaan. Walaupun di luarnya nampak sebagai raja, sebagai orang berkuasa. Tetapi selalu takut siapa besok akan membunuh dia. Siapa besok akan menghancurkan dia. Siapa besok melalui politik akan menjatuhkan dia. Seperti Indonesia sekarang ini. Jangan pikir bapak-bapak banyak yang lebih banyak yang korupsi-korupsi itu yang begitu luar biasa. DPR apa-apa itu. Wah, senang hidup mereka. Lebih menderita daripada kita. Nggak tahu besok mereka ditangkap. Nggak tahu besok apa yang terjadi. Apalagi kutukan-kutukan belum masuk ke dalam. Maka Herodes, dia juga berkuasa di dalam kegelapan. Maka dia memakai kegelapan itu untuk mempertahankan hidupannya. Ibu, bapak, saudara, saudari sekalian.
Kita datang dari Indonesia, kita tahu begitu banyak orang memakai kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya, mempergunakan kekuatan gelap untuk mempertahankan kuasanya. Ya, kalau nggak salah, saya bukan dari Jawa, banyak orang pergi ke Gunung Kidul ya, gunung apa namanya? Pergi ambek jimat, Gunung Kawi, ya bukan Gunung Kidul ya, mohon maaf. Ya, ada juga ya. Pokoknya gunung pasti ada lah ya. Dapat jimat supaya tidak jatuh dari kedudukannya, supaya terhindar dari orang-orang yang membunuh dia dan lain-lainnya itu. Itu kuasa gelap. Harus pakai banyak sekali. Mungkin dana dan lain-lain, kalau perlu darah dikorbankan supaya mendapatkan jimat itu. Melanjutkan kekuasaannya. Herodes sama juga. Kasihan bangsa Indonesia sekarang banyak pemimpin yang memimpin rakyat dengan kekuasaan gelap. Membuat rakyat tambah lama tambah menderita. Ini Herodes. Selanjutnya kita lihat pemuka agama juga waktu itu melayani di dalam gelap. Ini bukan saya mengatakan. Yesus waktu dia pergi ke bait Allah, dia mengatakan bait Allah itu bukan lagi bait Allah, tetapi adalah sarang penyamun, tempat perampok. Sarang-sarang penyamun itu biasanya digambarkan tempat yang paling gelap. Sarang-sarang mafia. Segala-segala yang dilakukan tidak dalam kebenaran. Ditutupi dengan kebenaran tapi di dalamnya tidak kebenaran. Betapa banyak orang yang pergi ke bait Allah untuk pengampunan dosa, bawa domba dan lain-lainnya. Pergi bukan saja, mereka tidak pulang dengan melihat terang. Melihat Yesus, melihat Tuhan memimpin mereka. Tapi pulang penuh dengan utang. Karena domba dan segala yang mereka korbankan tidak bisa diterima. Menurut bait Allah. Menurut pemimpin-pemimpin agama, itu ada cacatnya, harus lagi beli di sana yang tidak ada cacatnya. Gelap. Dan juga kalau kita lihat, rakyat hidup diam kegelapan. Waktu Yesus lahir, berita itu tersebar, rakyat itu menjadi kalang kabut, takut. Takut kalau ini akan peristiwa ini akan nantinya akan terjadi pembunuhan besar. Terjadi banyak hal-hal yang mereka tidak inginkan. Takut. Asa sedikit aja takut, asa sedikit aja takut. Kalau kita yang hidup di Indonesia itu biasa. Di ujung jalan sana pling-plong tutup pintu, kita juga kalang kabut tutup pintu, nggak tahu tutup pintu untuk apa. Karena sudah terlalu takut selalu, sedikit terus takut. Kasihan kita. Ya. Sebenarnya seperti peribahasa dalam bahasa Ke. Ya, nanti saya terjemahkan. Ke tiao talausu, kemi talaufu. Artinya di sana itu sibuk memukul tikus. Pukul tikus, kalang kabut. Yang sana dengar talaufu. Memukul harimau. Kenapa? Karena sudah jiwa itu sudah dikuasai oleh ketakutan. Sedikit capung takut, sedikit capung takut. Maka sekarang ini di Indonesia banyak orang sakit stres. Orang banyak orang yang berada, orang berpangkat, orang yang juga tidak berpangkat sakit stres. Yang sulit untuk disembuhkan. Bang, pintu takut kali. Semuanya takut. Ini rakyat waktu itu sudah takut. Kenapa? Karena kegelapan itu sudah menguasai jiwa mereka. Itu membuat jiwa mereka tidak stabil lagi. Seharusnya waktu itu mendengar Yesus sudah lahir. Yang sudah dijanjikan oleh perjanjian lama. Haleluya, puji Tuhan. Keluar semua dari rumah. Pergi menyambut. Ini ketakutan. Sudah itu ada satu lagi saya yang tidak masukkan dalam sini. Yaitu pemilik penginapan. Pemilik penginapan waktu Yesus lahir
Tidak ada kamar untuk dia. Karena hotelnya ataupun kita katakan penginapannya itu menurut dia sudah penuh. Tetapi menurut saya, karena waktu itu dia itu sudah digelapkan dengan uang. Maka hotel itu kalau yang datang itu mempunyai uang, kalau hotel itu bisa memberikan pada dia keuntungan, dia akan mencari jalan keluar. Supaya orang yang mau mendapatkan penginapan itu mendapatkan tempat tinggal. Saya yakin kalau hotel waktu itu satu malam $100, ada orang yang datang tengah malam mencari dia, tolonglah kasih kamar sama saya. Istri saya sudah melahirkan. Oh, tidak ada kamar, Pak. Berapa satu malam hotel? $100. Saya kasih $5.000, tolong. Saya yakin kamarnya pun dia kasih. Yesus mau kasih apa? Begitu banyak sekarang manusia digelapkan dengan uang, dengan kekayaan. Asal ada uang, ada kekayaan, semua boleh menjadi oke. Kamar sendiri pun boleh kasih sama orang lain kalau ada uang. Itu sudah digelapkan oleh harta benda. Saya bukan mengatakan kita orang Kristen tidak boleh menjadi orang kaya. Berdoalah setiap orang kita menjadi kaya. Kaya di dalam terang. Bukan kaya di dalam kegelapan. Yesus lahir. Kalau dia tahu itu adalah anak Tuhan, maka kamarnya sendiri, master roomnya itu dia akan kasih. Inilah keadaan yang kita lihat di dalam dunia kita. Maka kita lihat gelap dan dosa ataupun dosa dan kuasa gelap itu tidak bisa pisahkan. Sebelum kita melihat dosa dan kuasa gelap, saya akan coba melihat kepada kita dalam bahasa Indonesia. Bahasa Tionghoa agak sulit menerjemahkannya. Bahasa Indonesia bagus sekali. Mungkin terlalu banyak sulit di tengah-tengah kita. Istri gelap, uang gelap, gelap bersama, sama-sama gelap, semua menjadi gelap, gelap-gelapan. Ya, semuanya kita nggak mau. Istri saya tidak mau pendeta Fajar ini punya istri gelap. Dan saya, kalau sudah ada istri gelap itu namanya saya sudah bukan lagi dalam terang. Ya, seorang istri kalau suaminya tukang korupsi menggelapkan uang orang lain, dia juga sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhannya Tuhan gelap. Dan anak-anaknya juga sukacita kalau bapaknya pandai korupsi. Ada seorang senior kami yang begitu jujur sebagai seorang tentara, karena dia tidak mau menerima uang-uang suap, orang kampung tidak mau menerima dia. Karena tidak mau menerima uang-uang suap, anak-anaknya bilang, bapak saya bodoh sekarang, maka sekarang ini sepeda motor pun saya nggak bisa punya. Inilah keadaan gelap yang begitu mengerikan. Maka kalau kita melihat dalam gelap, itu dengan dosa tidak bisa pisahkan. Jangan mengatakan saya menggelapkan uang itu tidak ada hubungan dosa. Maka di mana ada gelap, di situ ada dosa. Di mana ada dosa, di situ ada penderitaan. Sekali-sekali jangan kita coba membohongkan diri kita. Kita melakukan segala sesuatu kegelapan untuk mendapatkan kesenangan. Kuasa-kuasa yang berkuasa berkorupsi dan lain-lainnya itu tujuannya supaya saya senang. Kehidupan saya sudah pensiun, tidak kekurangan apa-apa. Sudah begitu banyak uang yang saya kumpulkan. Omong kosong. Siapapun kita, kalau kita ada di dalam dosa, kita pasti berada di dalam penderitaan. Seperti yang saya katakan waktu itu, Herodes atau siapapun dia berada dalam penderitaan. Penderitaan luar itu sudah satu hal yang tidak mudah untuk kita hadapi. Tapi ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, penderitaan di dalam hati,
jiwa rohani yang paling mengerikan. Betapa banyak sekarang orang-orang penderitaan yang ada di dalam itu karena kuasa gelap, karena berdosa, membuat dia tidak stabil kembali. Betapa banyak orang sekarang ini pergi ingin mencari ilmu dokter kejiwaan untuk satu pengobatan, karena jiwanya itu sudah tidak bisa lagi menerima apa yang ada pada dirinya. Ibu, bapak, saudara sekalian, sering saya lewat gedung-gedung yang besar sekali di Medan banyak itu. Wah, kalau saya tinggal di dalam ini bagaimana ya? Tapi kadang-kadang banyak orang yang sudah bertobat, yang sudah ke gereja sharing, dia bilang, Pak Fajar, saya punya gedung gitu besar, mobil sekian banyak. Sebelum kenal Tuhan, begitu baik, saya punya kamar tempat tinggal, AC, segala sesuatu ada, auto semua. Saya nggak bisa tidur, Pak. Kadang-kadang malam saya menangis menjerit karena jiwa saya ini nggak tahu kenapa nggak bisa tenang. Karena kuasa gelap. Dia bilang syukur kepada Tuhan. Setelah saya bertemu dengan Tuhan, saya melihat terang. Saya melihat keadaan diri saya tahu hanya dalam Tuhan saya mempunyai damai sejahtera. Ibu, bapak, saudara sekalian, maka di mana ada penderitaan, di situ ada ketakutan. Untuk menghilangkan ketakutan kita berbuat sesuatu supaya ketakutan kita itu bisa dihilangkan. Saya korupsi. Sudah itu rupanya bawahan saya tahu saya korupsi. Maka saya takut. Takut bawahan saya ini akan melaporkan saya. Takut bawahan ini akan mengkhianati saya. Takut saya bunuh dia. Supaya tidak ada orang lagi yang bisa membeberkan apa yang saya lakukan. Supaya saya tenang. Benar? Setelah membunuh dia itu tenang? Sejarah menyatakan kita dalam kehidupan manusia tidak ada. Maka kalau dalam takutan, maka kita selalu bergumul untuk mencari jalan keluar. Tambah cari jalan keluar, tambah menghanyutkan. Ibu, bapak, saudara, dosa itu adalah dosa yang terus bisa beranak cucu. Satu dosa tidak diselesaikan di terang, diselesaikan gelap, akan tambah lagi. Maka kita akan berakhir dengan kehancuran. Untuk itulah, kalau kita berada dalam gelap, di dalam gelap itu ada kuasa. Akhir daripada kuasa dosa itu, akhir daripada kuasa gelap itu adalah menghancurkan kita. Inilah yang sedang kita hadapi. Akibat daripada dosa. Kalau kita melihat akibat daripada dosa, sudah pasti pertama sekali tampak masa depan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 11 mengatakan kepada kita, tetapi orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan, ia berjalan dalam kegelapan dan ia tidak tahu kemana ia pergi. Sebab keberatan itu membuat dia tidak bisa melihat. Ibu, bapak, saudara, orang menderita sekali kalau tidak tahu kemana dia pergi. Kita harus tahu kemana kita harus pergi. Maka kita terus bergumur-gumur. Harus kemana kita pergi? Hampir 3 bulan yang baru lalu saya baru datang ke Vancouver. Jadi saya ambil satu waktu untuk jalan-jalan. Saya pikir ini jalan Robson apa namanya? Ya. Yang nanti kalau saya putar dari satu lagi yang ramai sekali apa namanya itu? Greenfield. Putar sini akan kembali, putar salah, tambah jalan, tambah nggak tahu karuan. Sampai satu tempat di tepi jalan banyak orang yang jual-jual rombengan-rombengan. Saya takut seperti di Indonesia. Saya mungkin dirampok ini karena ini saya punya pakaian yang bagus sekali, necis. Wah, nggak tahu lagi kemana kah. Tambah lama menderita, malam semua gelap, anak saya nggak tahu nanti kemana cari saya. Handphone nggak pakai pula. Saya nggak berani lihat asal nampak titi balik.
Saya pikir kalau lewat Titi nanti keluar Vancouver. Tidak tahu harus kemana cari rumah saya takut. Akhirnya Tuhan tolonglah supaya saya pulang Tuhan. Ini tambah lama tambah dingin deh. Tuhan bilang ya tanya sama orang. Gampang, tanya sama orang. Saya pikir ini orang-orang barat nih gede-gede, dia nampak segitu kecil. What are you doing? Dia bilang, kenapa? Apa yang kau lakukan? Apa? Enggak tahu, saya jawab pula. Udahlah Tuhan, tolong saya. Saya tanya satu orang barat, satu ruko. Biasanya kalau di Hong Kong dulu, kau tanya sedikit, dia marah-marah. Ya, apakah di Vancouver nanti saya tanya, dimarah-marah pula. Ya. Udahlah, saya mau pergi ke Robson. Robson, apa namanya? Ya. Oh, dia bilang, dia pikir, wah ini jauh dari sini. Wah, celaka jauh gitu. Tapi enggak apa, kalau kau dari sini ingat, nanti terus ke kanan, terus lagi ke sana, nampak nanti simpang Robson. Terus saja itulah kau sudah ketemu. Dia menunjukkan pada saya jadi terang. Ibu, bapak, saudara, di dalam kegelapan jangan bicara masa depan. Siapapun kita. Betapa banyak orang di Indonesia dari pagi cakwe tiaw sampai malam jam 12 untuk anaknya sekolah di luar negeri. Tetapi banyak anak-anak sudah luar negeri, apapun tidak ada. Hilang anak, hilang diri sendiri. Dosen saya mengatakan, Pak Fajar, kalau anakmu mau sekolah di luar negeri, kalau dia tidak kenal Tuhan, jangan kasih dia ke sana. Bisa nanti kau hilang anak, kau punya hilang. Masa depan, kalau tidak ada yang terang, apapun kita rencanakan, apapun kita programkan, diam gelap. Itu adalah satu kehancuran. Yang kedua, akibat dari dosa itu adalah tanpa Tuhan. Ini yang paling mengerikan. Kehidupan seorang itu sudah kalau tanpa Tuhan, segala sesuatu itu bisa dia lakukan itu menurut keinginannya. Yang paling mengerikan lagi itu pekerjaan iblis. Pekerjaan dosa, pekerjaan gelap. Yang bukan Tuhan, kita anggap Tuhan. Inilah pintarnya iblis. Dia tidak mengajarkan, tidak ada Tuhan sama kali. Ada. Ya. Gunung apa tadi namanya? Gunung Kawi. Di situ ada Tuhan, pergi ke sana. Dulu saya kecil, banyak orang Tionghoa dari Indonesia, khususnya Sumatera Utara, itu pergi ke Thailand, Bangkok. Siam. Itu magicnya itu begitu luar biasa itu. Ilmu hitamnya di Thailand itu begitu luar biasa. Pergi ke sana untuk mencari Tuhan. Akhirnya Tuhan yang bukan Tuhan dia dapat. Saya dilahirkan di Tanah Karo, orang Karo. 40 tahun yang lalu, 50 tahun lalu, itu kami selalu lihat banyak sekali orang kita Karo itu memelihara begu ganjang. Tahu begu ganjang? Hantu seperti tuyul gitulah ya. Tapi mereka sana menyebutnya begu ganjang. Disembah. Dan itu benar ada. Memakai itulah mereka teruskan hidupannya itu. Menghancurkan orang lain atau bagaimana segala. Bisa juga ada pengobatan lain-lainnya itu. Suatu hari itu tidak jauh dari tempat tinggal kami, itu ada satu keluarga orang kita Karo, sudah 2-3 hari terus menjerit-jerit. Menjerit-jerit, karena itu ada seorang tua mereka yang sudah mau meninggal, tidak bisa meninggal. Jadi mereka mengambil pisau, mengambil magnet, taruh di tubuhnya semuanya. Saya tanya sama ibu saya, Mak kok begitu ya? Dia bilang itu pemeliharaan begu ganjang. Dia sudah meninggal dia bilang. Tapi itu hantunya, Tuhannya itu tidak mau meninggalkan dia. Karena dia mau mencari lagi orang lain menjadi yang memelihara dia. Maka sulit untuk dia meninggalkan tubuhnya. Ini ada terjadi di dalam kampung kami. Maka orang tanpa Tuhan sudah mengerikan, tapi orang yang bertuhankan di luar Tuhan akan lebih mengerikan. Orang yang di luar Tuhan mencari Tuhan duniawi, yang dia dapat itu adalah iblis. Dan iblis adalah ahli bisnis di luar dunia ini yang tidak bisa kita tandingi.
Dia memberikan kepada kita, dia akan mengambil kembali sekian lebih banyak dari apa yang sudah diberi kepada kita. Maka kalau kita lihat tanpa Tuhan, nasnya saya sudah tidak baca, mungkin waktu kita sudah datang, mungkin di sini ada. Sudah itu, di dalam kegelapan akibat dari dosa, yaitu tanpa akal yang sehat. Mereka meraba-raba di dalam kegelapan dan terhuyung-huyung bagai orang mabuk minuman. Orang yang sudah dipenuhi kegelapan, orang yang sudah berdosa, itu adalah orang yang sudah tidak sehat akalnya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, waktu kami pergi Jepang, sudah hampir 20 tahun yang lalu itu, guide kami mengatakan pada kami, kalau nanti kalian waktu jalan-jalan ada lihat di tepi jalan sana, ada orang yang buang air kecil pakai jas. Ada orang yang pakai jas mungkin terbaring di tepi-tepi jalan itu, jangan heran. Jangan terkejut. Bukan dibunuh. Karena mereka sudah terlalu banyak minuman keras, waktu keluar itu terhoyong-hoyong terus nggak tahu mana. Ya. Betapa banyak orang karena minuman keras, ya, istrinya tidak ada salah pun dipukuli terus. Betapa banyak orang sudah minum keras, rumahnya itu adalah A, nomor A dia masuk nomor B. Dan kalau mau menjadi Superman, jadi orang hebat minum keras, sudah minum, pergi ke highway, jalan. Terus saja, nggak ada mobil yang akan merangkal. Sekali tabrak nggak apa, mati pun nggak tahu. Betapa banyak orang sekarang ini sudah dimabukkan oleh iblis di dalam kegelapan, maka tidak ada akal sehat lagi. Yang dilakukan adalah segala sesuatu yang tidak waras di dalam kerohanian. Dan selanjutnya, akibat dosa ada saling membunuh. Ibu, bapak, saudari-saudarian, di sini mengatakan, ingatlah perjanjian itu yang kusebutkan, yang kau buat dengan kami, sebab orang melakukan kekerasan di setiap tempat gelap di negara ini. Melakukan kejahatan di negara ini setiap saling membunuh. Ibu bapak saudara sekalian, di Indonesia sana, di daerah kami itu, saudara sekeluarga itu saling membunuh itu sudah menjadi berita biasa. Karena tanah sejengkal, sesama saudara itu bisa saling membunuh. Itu mungkin menurut kita tidak masuk akal. Tetapi itu sering terjadi. Saya rasa kita juga pernah mendengar yang perkara di pengadilan itu adik dengan abangnya. Yang perkara di pengadilan itu adalah keluarga itu. Dan bagaimana coba oleh pengacara bukan saja memenangkan, kalau bisa sekaligus menghancurkan dia. Kalau bisa lagi diratakan dengan tanah. Inilah yang kita lihat di dalam kegelapan akibat dari dosa saling membunuh. Dunia yang saling menghancurkan. Dan yang terakhir yaitu akibat dari dosa, kita akan berakhir di neraka. Tidak ada seorang pun yang berdosa, tidak ada seorang yang di dalam kegelapan bisa itu terhindar daripada neraka. Tidak diam terang, di dalam gelap. Di dalam terang ada diam rumah Allah Bapa, yaitu surga, kerajaan surga. Kalau beradam gelap, dia itu adam neraka, yaitu tempat iblis. Hanya itu saja. Mari kita lihat mencari pertolongan. Bagaimana kita bisa melepaskan diri kita daripada kegelapan yang terus menghancurkan kita, menggerotot kita, menghabiskan segala sesuatu yang ada pada kita, dan juga menjadi virus yang menghancurkan orang lain lagi. Kalau kita membaca Rom pasal 7 ayat 26 sampai ayat 24 sampai 26, ya mungkin di situ ada sedikit salah.
Itu Rom pasal 7 ayat 24 sampai 26. Di situ Paulus coba mencari jalan keluar daripada kegelapan yang ada pada dirinya. Dia terus berusaha bagaimana supaya bisa dalam terang Tuhan. Karena dalam terang Tuhan dia bersama dengan Tuhan. Dia tahu kalau tidak bersama dengan Tuhan itu tidak ada damai sejahtera. Apapun yang dia lakukan, sudah mendapatkan gelar apapun, sudah menjadi seorang ahli Taurat, mungkin sudah menjadi orang Farisi, tidak ada arti kalau di dalamnya itu tidak ada terang. Dan dia tahu tidak ada, karena dia tetap dalam penderitaan. Maka dia berkata di dalam ayat Rom pasal 7:24. Nah, beginilah keadaan saya menaati hukum Allah dengan akal budi saya. Tetapi dengan tabiat manusia saya takluk pada dosa. Alangkah celakanya saya ini. Kalau dalam bahasa Tionghoa, waktu membacakannya ini benar-benar meresap. Wah, censi kuah. Betapa menderitanya saya. Wajinya koa. Bahasa Hokkien-nya. Ko kau behau konga. Nggak bisa lagi diucapkan. Inilah Paulus yang mengatakan, alangkah celakanya saya ini. Siapakah yang mau menyelamatkan saya daripada beban ini dan yang membawa saya kepada kematian? Dosa membawa saya ke dalam kematian. Paulus takut. Paulus menderita karena dia tahu dia orang berdosa. Walaupun dia berpangkat dan lain-lainnya, tetapi dia akan berakhir dengan kematian neraka. Syukurlah kepada Allah. Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Saya tambah dengan kata saya. Yang dilahirkan untuk saya. Yang menerangi saya. Kalau kita membaca lagi yang kedua. Paulus juga menjadi begitu ketakutan. Karena di dalam Ibrani juga mengatakan. Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja. Dan setelah itu dia diadili oleh Allah. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, saya bertanya, kita semua ini anak-anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak terang. Waktu Tuhan mengadili umat manusia, kita diadili apa enggak? Diadili apa enggak? Diadili. Pengadilan Tuhan dimulai dari rumah Tuhan. Tetapi waktu kita diadili itu tidak menjadi masalah. Ya, makanya dunia tambah canggih melihat kenyataan Tuhan itu tambah terlihat. Ya. Contohnya saja. Waktu kalau kami di Singapura waktu mau masuk, paspor kami masuk scan, sidik jari tap lewat. Tapi kalau paspor saya palsu, sidik jari saya palsu, tap saya terus ditangkap. Saya tidak takut melalui pemeriksaan. Saya tidak takut waktu saya main paspor saya masuk untuk scan. Karena itu yang benar. Saya benar, saya terang Tuhan. Adili saya Tuhan. Supaya saya ini dinyatakan benar terang dan saya masuk ke dalam surga. Tetapi Paulus tidak berani untuk diadili oleh Tuhan. Karena dia di dalam kegelapan. Maka dia bersyukur. Maka Paulus mengatakan satu, saya sangat menderita. Karena dosa, karena kegelapan. Siapa yang dapat melepaskan saya daripada kematian, maut, neraka? Saya tidak tahu kita percaya ada neraka atau tidak. Ya, lebih baik percaya daripada tidak. Ya, kalau nanti waktu sudah sampai neraka baru percaya, sudah menyesal. Ya. Kalau ada Tuhan, pasti ada neraka. Kalau ada Tuhan, pasti ada surga. Ya. Saya selalu membayangkan neraka itu, begitu mengerikan. Ya, pernah sekali saya punya tangan kena panas, terbakar. Ayo, sakit sekali, pedih sekali. Tiba-tiba saya bilang, yang pedih ini belum 1 jari deh. Sudah nggak tenang. Di neraka itu pedihnya berapa kali deh. Maka Paulus takut. Berakhir di neraka. Tapi Paulus mengatakan, syukur.
Yesus Kristus bersedia menyelamatkan saya. Maka dengan demikian, Yesus Kristus lahir ke dunia ini adalah lahir untuk memberikan kepada kita terang, untuk menerangi kita. Dengan demikian, waktu kita menerima terang yang diberikan oleh Yesus Kristus, kalau kita menerima terang yang diberikan oleh Yesus Kristus, ada berapa hal yang akan terjadi pada diri kita. Satu, matanya dicelikkan nampak. Oh, rupanya begitu ya. Waktu saya nampak istri saya itu nggak cantik nih. Terus nampaknya nggak cantik. Setelah kataraknya itu sudah dioperasi. Waduh, istri saya cantik kali deh. Baru nampak. Karena waktu itu nampak remang-remang. Ya, rambutnya belum putih pun remang-remang jadi putih. Ya, sudah terang nampak benar. Nah, nampak diri saya, aduh rupanya banyak orang dulu saya nggak nampak, sekarang nampak. Dicelikkan matanya. Orang yang dicelikkan mata itu oleh Tuhan itu akan terjadi 3 hal. Satu, nampak dirinya, siapa dia. Maka Paulus berkata di dalam Galatia, ya, di tengah-tengah orang yang berdosa, saya inilah orang yang paling berdosa. Karena dia dicelikkan oleh Tuhan, nampak diri siapa. Yang kedua, dia nampak Tuhan. Yang begitu luar biasa. Sang pencipta semesta alam, tetapi begitu mengasihi kita. Seperti nyanyian tadi. Tuhan yang datang untuk kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang memberikan dirinya kepada kita. Siapa kita ini? Kalau kita tidak dicelikkan oleh Tuhan, kita tidak nampak Tuhan. Maka waktu Paulus tersungkur waktu mau masuk Damaskus, siapakah engkau Tuhan? Tetapi setelah dia nampak Tuhan, segala sesuatu berubah dalam kehidupannya. Hidup hanya untuk Tuhan. Seperti siapanya yang ahli main bola basket, Jeremy Lim, basket untuk Tuhan. Kalau tidak untuk Tuhan, no. Karena dia nampak Tuhan nomor 1. Ya, dalam kesaksiannya hari ini tidak ada waktu ya. Kalau bisa saya nanti begitu, sekolah tinggi begitu, sekolah tinggi, nanti saya akan begitu-gitu. Semua saya. Maka setelah dia bertemu dengan Tuhan, semua Tuhan. Saya dengar kabar dia siap-siap mau menjadi pendeta, benar atau tidak saya kurang tahu. Ya. Maka kita lihat, mata kita dicelikkan. Yang ketiga juga nampak orang lain, kita kasihan kepada mereka. Yang kedua, untuk menghancurkan sengat dosa. Nas Alkitabnya saya sudah baca lagi waktu kita. Untuk menghancurkan sengat dosa. Hanya dalam kekuatan Tuhan. Hanya di dalam sinar Tuhan, terang Tuhan, baru kita bisa menghancurkan dosa. Ibu bapak, kita semua mengetahui, ya, kecepatan yang paling cepat sekarang ada di dunia ini. Kalau nggak salah di sini juga ada sinar laser, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saya nggak tahu. Pokoknya kita ngerti lah. Ya, sinar itu adalah sinar yang luar biasa sekali. Sinar laser adalah pisau yang paling tajam di dunia ini. Sampai sekarang ini tidak ada lebih tajam pada dia. Ibu, bapak, saudara-saudari saya sekarang ini sudah operasi besar. Dulu tumor, ya, tumor ganas di sini, tulangnya nggak ada lagi ini. Operasi hampir 12 jam. Ini nampak ini. Nanti tambah lama, tambah botak, tambah nampak ini. Ini asal lubang di sini. Asal saya pegang sekarang ini nggak enak. Selesai operasi, saya tanya bagaimana ya, mereka gergaji. Saya punya tulang otak ini, angkat keluar untuk menghilangkan. Mereka bilang, tidak pakai gergaji, tidak pakai pisau, pakai sinar laser untuk mengangkatnya. Maka ini sekarang ini seperti ada entah apa ditaruhkan sini, saya nggak tahu nih, seperti satu bungkus ini. Kecepatan sinar, ketepatan
Berita ISIS, dengar? Rusia menghantam ISIS, dengar? Dari negaranya dia hantam. Pakai roket yang jaraknya ribuan kilometer. Tidak selisih sampai 1,5 kilometer. Hanya selisih sedikit, tepat-tepat. Dengan kecepatan sinar dan ketepatan sinar. Dan banyak. Maka kita mau bersyukur. Kita orang-orang yang berdosa, kuasa Tuhan, terang Tuhan, mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan dosa-dosa kita. Apapun dosa kita, di dalam terang Tuhan itu habis. Ada satu kali, karena saya kenal ada beberapa dokter, maka saya bersendagura dengan dokter. Pak dokter, kalian waktu mau operasi, masuk kamar operasi bagaimana ya? Ya Pak Lim, agak repot juga loh dia bilang. Kenapa? Kami harus bersihin, semua sudah bersih. Sudah itu kami harus lalui satu ruangan, itu nggak tahu sinar apa, kami duluan disinari loh. Untuk menghilangkan semua virus kami, baru kami masuk untuk operasi. Luar biasa sekali. Tuhan adalah terang kita, terang yang menghancurkan semua dosa. Terang yang sanggup untuk membereskan semua dosa. Terang Tuhan adalah Tuhan yang tepat sekali. Apa yang dikatakan dalam terang tidak pernah ada miss. Karena itu benar. Terang adalah kebenaran. Ini semua sudah terbukti dengan akhir zaman kita ini. Melalui sinar laser yang begitu luar biasa. Untuk itu ibu bapak saudara-saudari kita sekalian, kita sekarang ini, waktu Yesus lahir, kita ditawari untuk menerima dia. Menerima terang ini. Kita mau terima atau tidak, Tuhan tidak memaksa. Tetapi Roh Kudus bekerja mendorong kita untuk menerima. Untuk itu kalau kita, yang orang-orang berdosa yang dalam gelap, kita sudah terima terang daripada Yesus Kristus.